Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 12 akan membawakan judul proyek yaitu analisis sentimen dan persepsi publik terhadap podcast titik kumpul berdasarkan komentar YouTube menggunakan metode Natural Language Processing. Sebelumnya, perkenalkan saya Fajria Lasmiri Darungkel dengan NIM 191 dan teman saya. Saya Desnantara Aulia dengan NIM akhir 163. Dan saya Fajar Syabudin dengan NIM akhir 142. Next. Podcast Titik Kumpul kerap mengangkat isu sosial sensitif dengan balutan komedi satir yang memicu atensi publik masif, khususnya pada episode viral yaitu Ari Kriting habis dirujak sahabat. Namun, analisis persepsi publik terhadap konten ini terkendala oleh karakteristik data komentar YouTube yang sangat tidak terstruktur, didominasi oleh bahasa gaul atau slang, sarkasme, dan ambiguitas emoji yang sulit diinterpretasikan secara manual. Oleh karena itu, penelitian ini kami lakukan untuk menerapkan metode Natural Language Processing atau NLP dengan pendekatan normalisasi khusus teks khusus untuk mengklasifikasi sentimen dan memetakan persepsi audiens secara objektif. Apakah konten tersebut diterima sebagai hiburan atau kontroversi? Rumusan masalah yang akan kami bahas dalam proyek ini yaitu bagaimana teknik preprocessing yang efektif untuk menangani ragam bahasa tidak baku atau slang dan emoji pada komentar YouTube. Dan rumusan masalah selanjutnya adalah bagaimana kecenderungan sentimen seperti positif, negatif, netral, dan persepsi publik terhadap konten podcast titik kumpul. Selanjutnya untuk menjawab dari rumusan masalah kami tadi, kita mempunyai 4 tujuan, yakni yang pertama mengumpulkan dan memproses data komentar dari video YouTube podcast titik kumpul episode terkait. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan alur teks processing yang mampu mengubah data komentar informal menjadi data terstruktur siap olah. Kemudian tujuan yang ketiga yakni menyajikan interpretasi hasil, apa yang bisa disimpulkan dari pola sentimen, bagaimana reaksi publik terhadap episode Ari Kriting di Rujak Sahabat, dan implikasi untuk pembuat konten atau pengelola channel. Tujuan yang terakhir yakni melakukan text processing pada komentar termasuk normalisasi slang, hapus stop words, tokenisasi, engram fitur, dan mengacu pada metode yang dicoba dalam penelitian yang dilakukan oleh Hamzah dan Ari Bowo pada tahun 2020. Next. Kemudian di sini kami juga mempunyai beberapa manfaat dari analisis kita kali ini, yakni yang pertama, manfaat akademik atau riset. Penelitian ini berkontribusi pada studi analisis sentimen komentar YouTube, khususnya dalam konteks podcast Indonesia. Kami menyediakan rangka metodologi untuk preprocessing teks informal bahasa Indonesia yang dapat digunakan peneliti selanjutnya. Kemudian yang kedua, ada manfaat praktis. Hasil analisis membantu membuat podcast memahami respon emosional audiens dan pola sentimen yang muncul. Kemudian manfaat yang ketiga yakni manfaat sosial atau komunikasi. Penelitian ini menggambarkan dinamika opini publik di ruang digital dan menunjukkan bahwa komentar YouTube adalah sumber data penting untuk memahami persepsi masyarakat dan interaksi sosial online. Selanjutnya, ada diagram alur. Di sini kami memiliki beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan. Yang pertama yakni ada pengumpulan data, kemudian kita melakukan pre-processing, kemudian kita lanjut ke tahapan selanjutnya yakni feature engineering, kemudian model, evaluasi, dan juga output. Selanjutnya, di sini saya juga mau menjelaskan tentang metode. Yang pertama, pengumpulan data.
Kita melakukan scraping komentar video YouTube, titik kumpul, Ari Kriting habis dirujak sahabat. Kemudian kita melakukan reprocessing, case folding, cleaning, tokenizing, normalization, slang, start, stop, removal, dan stemming. Kita juga melakukan feature engineering berupa TF-IDF dan juga back of words. Kemudian untuk modelnya kita melakukan multinomial naive Bayes untuk klasifikasi sentimen dan juga melakukan evaluasi dan juga outputnya. Next. Selanjutnya, berikut adalah dataset referensi dari kelompok kami. Itu sumber datanya sebagai berikut dan referensinya sebagai berikut. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu, berdasarkan rancangan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Natural Language Processing, yaitu NLP, yang terintegrasi dengan teknik preprocessing khusus, meliputi normalisasi bahasa slang dan penanganan emoji, merupakan langkah krusial untuk mengatasi kompleksitas data komentar YouTube pada konten viral podcast titik kumpul. Penggunaan algoritma multinomial naive Bayes dengan pembobotan fitur TF, IDF, diharapkan mampu untuk mengklasifikasikan sentimen audiens secara akurat di tengah ambiguitas bahasa sarkasme dan informal. Hasil dari akhir penelitian ini tidak hanya akan memetakan dominasi dari opini publik, positif, negatif, atau netral, akan tetapi juga memberikan wawasan strategis bagi kreator konten mengenai batas penerimaan audiens terhadap komedi satir di media sosial saat ini. Berikut saja Sekian presentasi presentasi. dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.